Kalau seumpama ada hal-hal yang bisa gue lakuin jika dunia gue itu berputar di hari yang sama, kayak sih gue tuh bakalan mencoba buat bolak-balik ngecengin gadis cantik yang gue suka gitu cuy. Ini sih halu aja kata gue sih. Meskipun ya kata gue di sini sih bayaran yang pantas gue dapetin adalah sebuah gamparan anjir. Ya entah ya, apalagi baru kemarin ya kan ternyata gadis yang gue suka itu ternyata upload story sama pacar baru ya anjir. Belum juga gue tembak anjir lah, titit emang. Dan ya, tapi kagak apa-apa ya kan. Dan pada kesempatan kali ini gitu cuy, gue tuh bakalan ngebahas manga yang nyeritain kisah saat lu itu harus berada di satu hari yang sama bersama dirinya cuy. Dan manga ini itu berjudul Otonari no Narenai Bokuwa. So seperti apa ya nama jalan cerita manganya? By the way itu cuy, buat kalian suka konten gue, jangan lupa buat menekan tombol subscribe cuy. Oke, jadi cuy, di suatu hari yang cerah, di sini kita itu diliatin sama si Aoi yang tiba-tiba aja terbangun di hari Senin sambil dirinya itu bilang kalau setiap dirinya tuh bangun dari tidurnya, dia itu hanya ngelihat waktu di HP-nya aja cuy. Dan dirinya itu kayak merasa kesel banget karena hari ini itu adalah hari Senin lagi. Ya di sini itu cuy, sewaktu dirinya tuh lagi di perjalanan menuju ke sekolah, si Aoi itu di sini bercerita cuy, kalau ya di bayangannya entah kenapa orang-orang itu selalu merasa masa muda itu selalu jadi hal yang paling diinginkan cuy. Padahal menurutnya itu sama sekali masa muda itu kagak enak-enak banget gitu cuy. Dan di sini apa si Aoi itu lagi berjalan menuju ke sekolahnya ya kan, dirinya itu malah kaget betul gitu cuy, karena malah teman SMA-nya itu masuk ke sekolah cuman pakai bikini aja cuy. Ya gue kagak tahu anjir kenapa di cewek tuh tiba-tiba aja pakai bikini anjir. Mana ya di sini ya kan gadis ini itu menyambut si Aoi dengan panggilan Ohayo anjir. Mana Ohayo-nya itu ada darlingnya gitu cuy. Waduh, iya Ohayo juga. Ya di sini itu cuy, si Aoi itu sontak malu seketika ya kan. Bahkan ya gara-gara si Ichinose, di sini si Aoi itu jadi tiba-tiba jadi ikut dimarahin guru itu cuy, karena disangka mau begituan sama si Ichinose cuy. Ya gara-gara hal ini si Ichinose itu tiba-tiba aja langsung dipanggil gitu cuy buat ikut bersama sama senseinya ke kamarnya senseinya itu cuy. Kagak coy, ini bukan ke kamar senseinya, melainkan ke kantor senseinya buat dimarahin gitu cuy. Ya di sini akan ternyata karena ulah si Ichinose, di sini ternyata itu cuy itu udah ngebikin kelasnya si Aoi jadi rame banget gitu cuy. Karena ya ternyata si Aoi di sini itu adalah seorang model majalah dewasa juga cuy. Ya di kondisi yang seperti ini ya kan, sebenarnya si Aoi itu kayak kagak peduli gitu cuy sama si Ichinose. Bahkan ya di sini si Aoi itu kayak tiba-tiba aja memilih buat bolos dari kelasnya seperti biasanya gitu cuy. Dan pas dia itu kayak malah bolos ya kan, si Aoi itu kayak langsung menuju ke ruang klub sains di sekolah mereka cuy. Dan di sana ya dirinya itu malah bertemu lagi sama si Ichinose cuy. Dan di sini ternyata si Ichinose itu malah marah itu cuy kepada si Aoi karena si Aoi itu terlambat menemui dirinya cuy. Ya di sini akan ternyata usut punya usut gitu cuy, kenapa si Ichinose itu pakai bikini ke sekolah itu ya karena dirinya disuruh gitu cuy sama si Aoi agar ngebuat dia itu jadi sedikit bersinar di masa mudanya cuy. Ya di sini si Ichinose tuh bilang kalau ya dirinya itu udah datang ke sini gara-gara kabur dari amukan senseinya cuy. Ya di sini si Aoi itu ngasih tahu kalau ya pakaian si Ichinose itu ya kagak pantas banget anjir. Karena ya kenapa juga dirinya itu harus pakai bikini ke sekolah aja itu cuy. Cuman ya karena udah begini juga ya kan, menurut si Aoi itu malah dirinya jadi ngebiarin gitu cuy. Dan si Ichinose itu pada akhirnya malah mengajak si Aoi buat mampir ke suatu tempat yang menarik menurut dirinya cuy. Yang bisa lo tebak di sini gitu cuy, ternyata si Ichinose itu malah ngajak si Aoi ke kolam renang di sekolahannya itu cuy. Bahkan di sini mereka itu malah berenang bareng anjir. Padahal ini tuh udah jam pelajaran sekolah gitu ya kan. Kagak tahu lah coy, ini kayak si mahasiswa nakal sih anjir. Kok siswa nakal coy. Ya gue di sini tuh kagak expect anjir, ternyata ya si Ichinose itu kayak malah ngajak si Aoi ke kolam renang sekolahnya itu cuy. Bahkan ya kata si Ichinose, mereka itu sebenarnya bisa aja bebas melakukan hal apapun gitu cuy. Ya meskipun ini tuh sebenarnya bakalan mancing emosi dari senseinya, tapi ya kata si Ichinose entah kenapa si Aoi itu kayak
jadi rada bersemangat gitu cuy. Gara-gara diajak ke kolam renang sama si Ichinose. Ya di sini ya kan, pada saat mereka itu lagi bersantai di bawah terik matahari sambil nikmatin masa muda mereka, si Aoi itu bilang kalau ya mereka itu punya banyak waktu di genggaman mereka berdua cuy. Dan di sini ya meskipun kelihatannya enak banget ya kan menikmati masa muda, tapi ya menurut si Ichinose cuy, rasanya itu bakalan sangat mengerikan banget gitu membuang waktu seperti ini, meskipun ya hal ini itu di mata orang disebut sebagai masa muda cuy. Nah, di sini cuy, saat lagi nyantai bersama sama si Ichinose, di sini si Ichinose itu kayak jadi nyeletuk bilang kalau bukan si Aoi itu berjanji akan mengajarinya soal hal yang berbau soal cinta cuy. Ya gara-gara hal ini itu malah ngebikin si Aoi jadi bilang kalau dirinya itu pasti akan memikirkan akan hal itu cuy. Cuman nanti aja anjir. Dan pas ngutarain hal tadi ya kan, di sini si Aoi itu udah mulai mengantuk gitu cuy. Cuman ya pas mau tertidur di kolam renang, di sini si Ichinose itu malah tiba-tiba mencium dirinya cuy, sambil ngebangunin si Aoi. Yang sampai karena hal ini itu langsung ngebikin si Aoi sadar seketika itu cuy, karena terkejut gara-gara ulahnya si Ichinose. Ya meskipun ini tuh kata si Ichinose cumanlah sekedar ciuman biasa aja, tapi ya hal ini tuh sebenarnya cukup memalukan banget cuy menurut si Aoi. Tapi ya di sini ya kan kata si Ichinose, dirinya tuh bilang kalau ya kadang sebuah sentuhan seperti ini itu sangat diperlukan banget dalam sebuah cinta cuy. Dan pas nanyain soal kebenaran ini ya kan kepada si Aoi, di sini si Ichinose itu malah tiba-tiba ngedeketin si Aoi itu cuy, dan malah tidur di atas badannya si Aoi cuy. Dan ya karena pada akhirnya si Ichinose malah pengen tertidur ya kan di atas tubuhnya si Aoi, karena menurutnya hal itu sangat nyaman. Di sini itu cuy, itu malah ngebikin mereka berdua pada akhirnya malah tertidur di kolam renang cuy. Dan pas mereka bangun, ceceng ya kan, kita itu malah balik ke time loop di pagi harinya saat si Aoi itu kembali mengecek waktu di HP ya cuy. Ya di sini ya kan intinya sebenarnya itu cuy, si Aoi itu nyeritain balik soal ya masa muda itu seperti apa. Cuman ya di sini si Aoi itu menambahkan kalau ya gara-gara loop ini itu malah ngebikin si Aoi jadi gak bisa mengingat apapun di hari kemarinnya cuy. Dan menurutnya hal ini itu sama aja kayak penjara di masa muda baginya cuy. Ya meskipun ini tuh sebenarnya kayak kata si Aoi kagak waras banget gitu cuy, karena ya dia itu jadi harus mengulangi hari-hari yang sama gitu cuy. Cuman ya si Aoi itu bilang kalau ya ini tuh sebenarnya adalah sebuah cerita tentang ya bagaimana mereka berdua antara si Ichinose dan si Aoi itu menghabiskan waktu yang berputar di tanggal 7 Juli ini cuy. Nah, di keesokan hari ya cuy, di hari yang sama di tanggal 7 Juli, si Aoi itu terbangun dari tidurnya. Di sini dirinya itu bilang kalau loop ini itu bakalan terjadi jika dirinya itu tiba-tiba aja tertidur atau tiba-tiba aja meninggal dunia cuy. Bahkan si Aoi itu juga bingung dah berapa ribu kali dirinya itu hidup di dunia yang terus berulang seperti ini. Dan di sini si Aoi itu bilang kalau ya di dunia ini dirinya itu bisa mengingat sesuatu, cuman karena dirinya nggak bisa mencatat sebuah hal ya kan di hari ini, makanya dia serkaga langsung itu cuy akan lupa akan hari kemarinnya cuy. Karena ya di sini tuh sebenarnya udah jelas banget anjir kalau ya dia itu berjalan di tempat yang sama, tempat dimana kagak ada hari esok ataupun tempat yang kagak ada hari kemarinnya cuy. Yang sontak ya kan, gara-gara hal ini menurut si Aoi itu kadang ngebikin dia jadi hilang harapan buat hidup gitu cuy. Cuman ya demi ngatasin kegabutannya, dirinya itu kadang ngelakuin hal-hal yang kagak seharusnya dia lakuin cuy. Salah satu contohnya yaitu ngegampar temennya sendiri itu cuy. Ya, di sini ya kan, setelah menggampar temennya cuy, si Aoi itu langsung bergegas dan tiba-tiba aja masuk ke ruang geoscience bertemu sama si Ichinose. Dan dia itu bilang kalau ya di ruangan ini aja masa mudanya dia itu selalu berlangsung cuy. Nah, di sini cuy, setelah bertemu sama si Ichinose yang seperti biasa cantik banget, di sini si Aoi itu langsung dikasih tahu itu cuy kalau rencana mereka hari ini adalah melihat bintang. Dan demi acara hari ini ya kan, si Ichinose itu malah sampai nekat banget anjir ngebeli sebuah teropong baru gitu cuy. Ya di saat mereka tuh pada akhirnya lagi enak-enak mengobrol lah kan sambil nungguin malam hari itu udah tiba, si Ichinose itu menyindir gitu cuy kalau ya akhir-akhir ini si Aoi itu kagak mengungkapkan rencana apa yang pengen
pengen dia lakuin cuy. Bahkan ya si Ichinose itu bilang kalau ya seumpama si Aoi itu pengen lakuin hal mesum sekalipun sama dirinya, itu menurut si Ichinose nggak ada masalah itu cuy. Dan justru ya malah si Ichinose itu yang nawarin diri anjir kepada si Aoi itu cuy. Ya, justru ya kan mendengar hal ini gitu cuy. Awalnya si Aoi itu malu-malu seketika cuy. Tapi ya mungkin di sini si Aoi itu ya emang lagi kagak ada niat banget buat ngelakuin hal mesum. Yang berarti ya sebenarnya mereka di sini tuh udah pernah ngelakuin anjir kata gua sih. Dah. Di sini itu cuy, justru ya kan yang ngebikin si Aoi itu heran ya kan, bukan karena hal mesum tadi. Di sini tuh malah kenapa ya kan si Ichinose itu malah bersemangat banget di akhir-akhir ini itu cuy. Dan di sini si Ichinose itu bilang kalau ya masa muda itu nggak bisa dirasakan sendirian. Yang sontak karena hal ini itu malah ngebikin si Aoi mengingat gitu cuy. Kalau ya di awal pertemuannya sama si Ichinose itu malah mau bunuh diri anjir. Bahkan ya entah kenapa ya kan di on ini si Ichinose itu kayak betah banget sama momen bunuh dirinya dia cuy. Terus ya gara-gara ngeliat hal ini si Aoi itu jadi sadar kalau ya si Ichinose itu udah tinggal sangat lama banget di dunia ini cuy. Makanya sejak momen itu ya kan si Aoi yang bertamu sama si Ichinose, dirinya itu jadi ngebuletin tekadnya gitu cuy buat nemenin si Ichinose di dunia looping ini cuy. Ya, di sini itu cuy. Di momen saat si Aoi itu bilang kayak tadi ya kan, itu sontak ngebuat si Ichinose sangat bahagia banget. Meskipun ya katanya ucapannya dia tadi itu malah seperti si Aoi lagi mau melamar dirinya cuy. Nah, di sini itu cuy, singkat cerita ya kan, saat hari itu udah berganti malam, kita di sini itu dilihatin cuy, awas si Aoi dan si Ichinose yang lagi menyusup ke atap gedung sekolah. Dan di momen ini mereka itu bingung ya kan, kok bisa gedung ini itu kayak nggak dijaga ketat sama penjaganya cuy. Karena mereka itu kayak gampang banget buat memasuki gedung ini cuy. Tapi ya di sini ya kan justru si Aoi itu bilang kalau ya ini itu sebenarnya bukan karena penjaganya yang kagak niat menjaga gedung ya kan, tapi karena si Ichinose itu sepertinya udah tahu seluk-beluk di sekolah ini gitu cuy. Ya di sini kan setelah mereka kayak menceritakan bagaimana kehidupan mereka yang entah kayaknya mereka juga lupa ya kan. Di sini gitu cuy, pas sampai di atap gedung sekolah si Ichinose itu nanyain gitu kalau ya apakah menyeting teleskop itu makan banyak waktu cuy. Dan pasti jawab ya kan sama si Aoi kalau enggak bakalan makan waktu banyak. Di sini si Ichinose itu sempat mau tertidur gitu cuy. Cuman ya gara-gara si Aoi malah berulah ya kan, itu malah ngebikin si Ichinose jadi terbangun gitu cuy. Karena ya malah si Aoi itu ngerusakin teleskop baru mereka cuy. Dan karena di sini itu momennya nggak ada pilihan lain ya kan. Di sini pada akhirnya itu cuy, si Ichinose itu ngasih saran kalau ya gimana jika mereka itu melihat bintang secara langsung aja cuy. Dan di momen ini mereka berdua itu saling bergandengan tangan sambil menceritakan gitu cuy kalau ya hidup mereka sekarang itu rasanya sulit banget dicerna sama pikiran mereka sendiri cuy. Meskipun ya di sini si Ichinose itu kayak tetap bersyukur gitu cuy kalau ya ternyata si Aoi itu masih mau di sini sama dirinya cuy. Dan di on ini tanpa disadari si Aoi itu malah tidur duluan. Dan pas si Aoi itu tertidur, di sini si Ichinose itu malah mencium gitu cuy keningnya si Aoi sambil dirinya itu bilang kalau si Aoi itu sepertinya sudah terlalu bekerja keras untuknya cuy. Ya, jadi gimana dari kalian ya kan mengenai manga ini? Ini kata gue sih cukup menarik ya kan, apalagi kalau semua ada ecchinya sih anjir. Tapi kalau dari klimaks ceritanya tadi ya kan, kata gue sih kunci dari loop ini itu sebenarnya ada di si Ichinose itu cuy. Karena si Aoi itu sebenarnya kagak terikat sama dunia si Ichinose. Coba dah tiba-tiba aja dirinya tuh kayak terikat gara-gara berkenalan sama si Ichinose anjir. So gimana dari kalian, apakah kita lanjut ke part kedua? Kalau lanjut jangan lupa menekan tombol subscribe cuy. Dan gue disini untuk diri dulu. See you next time, sampai jumpa lagi cuy.